Muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti dan kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan, dan tentu berada di bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Ramadan, merupakan nikmat yang sangat besar. Semoga kesungguhan dalam bentuk kehadiran kita untuk i'tikaf di rumah Allah mudah-mudahan menjadi salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah diberikan nikmat berada di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah dengan kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai jalan hidup. Karena kita semua sama-sama mengakui ya, bahwa Al-Quran adalah petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam surah Al-Baqarah. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas serta pembeda antara hak dan yang batil. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah Al-Quran, Alkitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. La raiba fihi, sebagai petunjuk bagi orang. Tidak ada yang bisa membuat satu surat pun dari Al-Quran ya. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syahadaakum min dunillah in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina, kalau kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, coba kamu buat satu surat yang semisal Quran. Dan ajak teman-temanmu selain Allah. Ya, kalau kamu memang orang yang benar. Dan tidak mungkin bisa. Makanya dulu ada orang kafir, saya juga bisa bikin surah Al-Fil wa anfuhu tawil. Ya, pada tertawa orang-orang. Ya. Fil hidungnya panjang. Jadi maunya ingin menyamai Al-Quran. Tidak bisa. Para jemaah rahmat Allah. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman harus memiliki sikap yang jelas terhadap Al-Quran. Pernah tidak mendengar satu ucapan seseorang yang barangkali berseliweran ucapan itu, saya ini meskipun tidak sholat, tidak rela Al-Quran dinistakan. Pernah ada? Saya ini meskipun tidak sholat ya. Ya, ini salah satu dari bentuk kecemburuan seorang terhadap Al-Quran, meskipun itu namanya cemburu buta ya, cemburu yang salah. Para jemaah rahmatnya Allah. Oleh karena itu perhatikan hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, di mana Nabi bersabda, ad-dinun nasihah. Qala thalathan. Qala liman? Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, agama itu adalah nasihat. Ya. Maksudnya apa? Nasihat ini mewakili dari sekian banyak urusan agama. Seperti al-hajju arafah, haji itu arafah. Padahal haji bukan hanya wukuf. Haji juga apa ya Rasul nasihat itu. Beliau bersabda,
qala lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, untuk Al-Quran, wali rasulihi, untuk rasulnya, ya, wali aimatil muslimin, dan untuk pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk semua kaum muslimin, ya. Ini adalah hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Apa maksudnya para jemaah dengan an-nasihah? An-nasihatu itu adalah bahasa Arab, kemudian kita juga menyebut dengan sebuah nasihat, ya. An-nasihah dari fi'il madhi nasoha yansahu nushan wa nasihatan. Dari kata nasoha fi'il madhinya, kata kerja lampau, yansahu mudhari present tense, ya, nushan au nasihatan sebagai masdarnya, kata benda abstrak nasihah. Orang Arab mengatakan nasahtul asla idza khalasa minasyam'i. Nasahtu fi'il madinya, aku telah melakukan nasoha, nasihat kepada siapa? Kepada madu. Idza khalasa minasyam'i, apabila madu itu bisa lepas dari lilinnya. Pernah beli madu yang masih ada lilinnya? Ya. Coba diminum bersama dengan lilinnya, ya, pasti akan terasa tidak nyaman, bahkan bisa madharat, bisa tersedak. Nah, perbuatan membersihkan madu dari kotoran, dari lilin-lilin yang ada di situ disebut dengan nasoha. Nasohtul asla. Aku melakukan nasoha kepada madu. Ini madu yang palsu, ya, bukan madu yang asli. Kalau madu asli nggak boleh. Ya. Nasohtu al asla. Aku melakukan nasoh pada madu. Apabila apa? Bisa bebas dari lilin. Nah, madu yang terbebas dari lilin, biasanya lilin juga ada kotor-kotorannya, ada partikel-partikel yang lain, ya, material-material yang lain. Nah, ketika madu sudah siap diminum, madu yang murni, itu namanya an-nasihah. Oleh karena itu disebut dengan nasihat al-khulus, sesuatu yang murni, ya. Jadi nasihat adalah sesuatu yang murni. Baru di sini para jemaah connect. Sebab ketika ditanya bahwa ketika Nabi menyatakan sampai 3 kali agama adalah nasihat, para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasul? Jawabannya untuk Allah. Apa yang ada dalam benak kita? Sementara yang kita tahu nasihat itu adalah apa? Wejangan, betul? Ya, yaitu taujihat, pengarahan. Apakah Allah perlu pengarahan? Apakah Allah perlu wejangan? Ini para jamaah, ini bahasa Arab, ya. Jadi bahasa Arab apalagi sudah diserap oleh bahasa Indonesia, tentu bisa mengalami yang namanya distorsi makna, ya, pergeseran makna. Nah, kembali nasihat adalah yang murni. Baru kalau yang murni untuk Allah, baru di sini kita lihat, ya. Nah, yang ingin saya jelaskan, kita bahas di sini, nasihat untuk kitabullah, untuk Al-Quran apa? Kalau nasihat untuk Allah, yang murni untuk Allah apa? Ikhlas, tauhid, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu semua nasihat untuk Allah. Itu penjelasan para ulama, di antaranya Abu Amr ibn Salah, ya, termasuk juga Al-Imam An-Nawawi, Ibn Daqiq Al-Id. Nah, sekarang ingin kita bahas yaitu nasihat untuk kitabullah, untuk Al-Quran. Apa maksudnya? Boleh dicatat, namun nanti saya akan membahas lebih spesifik lagi tentang sikap terhadap Al-Quran, ya.
Ibnu Daqiq Al-Aid juga beliau ada syarah Arba'in juga ya, dinukil di sini oleh seorang penulis ya. Yaitu apa? Nasihat untuk Al-Qur'an. Satu, al-imanu annahu kalamullahi ta'ala wa tanziluhu. Beriman bahwa Al-Qur'an merupakan kalamullah ya. Merupakan kalamullah wa tanziluhu, dan sesuatu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bahwa Al-Qur'an bukan kalamullah. Ya. Al-Qur'an makhluk, sampai terjadi keguncangan yang begitu dahsyat pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, berdebat dengan seorang tokoh Mu'tazilah namanya juga Ahmad bin Abi Duat ya. Ahmad bin Abi Duat itu pada zaman rahmatullah itu panjang ceritanya, yaitu mengatakan Al-Quran Al-Quran adalah makhluk ya. Sampai Imam Ahmad dipenjara, disiksa, sampai Allah menurunkan pertolongannya ya. Jadi Al-Quran adalah kalamullah hatta yasma'a kalamullah ya, bisa dibuka. Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat ke-6 ya. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. At-Taubah ayat yang ke-6. Apabila ada seorang dari orang musyrik ya, istajaraka fa'jirhu, minta perlindungan padamu, lindungilah sampai dia mau mendengar kalam Allah ya. Ya, kalau ada orang musyrikin minta perlindungan keamanan, lindungilah Muhammad sampai dia mau mendengar kalam Allah, hatta yasma'a kalam Allah. Ini satu saja sudah ya itu. Jadi pendeta ini para jamaah rahmat Allah, la yushbihuhu syai'un min kalamin nas, tidak ada satupun yang bisa menyerupai Quran dari ucapan-ucapan manusia ya, tidak bisa para jamaah. Mukjizat ya tidak bisa. Oleh karena itu ada sahabat yang menangis meskipun belum masuk Islam. Kenapa? Tahu kebenaran ini bukan bahasa manusia. Di saat itu sangat terkenal yang namanya sastra Arab, al-balaghah ya, ilmu balaghah dengan bentuk-bentuk syair. Oleh karena itu orang musyrik, kaum musyrikun Quraisy menyebut Nabi sebagai tukang syair.
Tapi dianggap gila itu para jamaah. Ya tidak ada bisa menandingi. Wala yaqdir ala mithlih ahadun minal khalqi. Tidak seorang pun mampu ya untuk membuat semisalnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka apa? Coba kamu buat satu surat yang semisalnya. Kalau memang mampu, ya ajak semua itu tukang syair, ahli sastra, ajak semua. Nggak bisa. Nah oleh karena itu anak-anak dari kecil, ya di sini di masjid ini para jemaah ba'da subuh udah banyak halaqah Quran. Ba'da asar dilanjut sampai ba'da maghrib sampai isya, halaqah banyak di sini. Ya ada yang sudah selesai 30 juz, yang akhwat perempuan, ada yang 15 dan seterusnya. Jadi anak-anak di sini bentuk halaqah Al-Quran sejak kecil. Silakan bapak-bapak ya yang dekat-dekat, apa ada juga yang jauh, ya karena antusias baik orang tua dan anak-anak, karena menyadari akan pentingnya kedudukan Al-Quran. Summa ta'dzimuhu, kemudian kita mengagungkan Al-Quran, ya. Mengagungkan Al-Quran. Wa tilawatuhu, dan membaca Al-Quran haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar membaca. Apa sebenar-benar membaca? Nanti insya Allah akan kita bahas. Wa tahsinuha, dan kita memperbaiki bacaan tersebut. Makanya di sini ada program tahta, ya, yaitu tahsin sama tahfidz, disingkat jadi tahta. Wal khusyu' indaha, khusyuk ketika kita membaca Al-Quran, khusyuk. Nanti kita akan bahas, ya. Saya ambil dari perkataan Abdullah bin Mas'ud. Wa iqamatu hurufihi fit tilawah, dan menegakkan huruf-hurufnya di dalam membaca. Apa maksudnya? Memberikan hak huruf-huruf. Ya. Ya. Bacalah an'amta alaihim, bukan an'amta alaihim. Ya, ngain. Kalau bisa a, kenapa enggak? Ya. An'amta jadi an'amta. Ya. Alif sama a juga tidak beda. An'amta juga nggak bisa. Ada yang namanya Jamal di sini, Mas Jamal. Panggilnya apa biasanya? Ya, Jamal, gitu kan? Bahkan mal. Kalau Jamal itu artinya apa? Indah. Kalau Jamal, nah, di Ragunan, onta. Jamal sama Jamal, beda satu huruf, beda mat. Itu para jemaah sudah beda arti. Oleh karenanya di samping di sini ada halaqah anak-anak, juga halaqah bapak-bapak ada. Ayo kita makmurkan, ya, masjid dengan apa? Dengan sholat, dengan majelis ilmu, majelis Al-Quran para jemaah ini. Kemudian wadzubu anhu di ta'wilil al-muharrifin, membela Al-Quran, ya, dalam rangka membantah orang-orang yang mentakwil, dari orang-orang yang mentahrif, merubah-rubah Al-Quran. Sekarang sudah Al-Quran minta direvisi, minta diamandemen. Tapi ingat, ya, Al-Quran yang menurunkan adalah Allah. Maka juga Allah sudah berjanji bahwa Allah yang akan menjaganya.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaga. Lahafizun. Lahafizun. Lam taukid. Hafizun di sini adalah isim fa'il, bentuk fa'il. Fa'il itu lil istimrar, terus menerus, kapanpun akan dijaga sama Allah Ta'ala. Ya. Talib bentuknya isim fa'il, ya, itu terus menerus. Kalau talibul ilm terus menerus untuk ilmu, bukan sekali kemudian hatam selesai. Terus ini juga sama nih, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang nurul Al-Quran, kami yang akan menjaga terus menerus, sungguh, sehingga kita tidak perlu khawatir. Makanya begitu mudah Al-Quran masuk ke dalam dada-dada manusia meskipun anak-anak. Ya. Kemudian wattasdiqu bima fih, membenarkan semua yang ada di dalam Al-Quran. Saya ulang para jemaah, yang pertama beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk, dan yang Allah turunkan. Ya. Yang kedua, tidak ada satupun ucapan manusia bisa menyerupai Al-Quran. Yang ketiga, tidak ada seorang makhluk pun yang mampu membuat Al-Quran, bahkan satu surat pun. Dan yang keempat, mengagungkan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran merupakan syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hati. Ya. Membacanya, membaca. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi, rawahul Bukhari. Baca Quran karena itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi sahabat Quran. Ya, bentuk halaqah sahabat Al-Quran boleh. Buat pesantren sahabat Al-Quran, nah, itu diambil dari hadis, ya, nggak ada masalah para jemaah. Kemudian membacanya sudah, ya. 1, 2, 3, 4, 5. 6, memperbaiki bacaannya, wa tahsinuha, memperbaiki bacaan. Ya. Nanti insyaallah kita bahas. Kalau nggak selesai nanti kita lanjut. Kemudian khusyuk dalam membacanya, yang ke-7. Yang ke-8, menegakkan huruf-hurufnya dalam membaca, memberikan hak huruf-huruf. Yang ke-9, membela dari orang yang merubah, ya, dari orang-orang yang berupaya merubah. Yang ke-10, membenarkan segala yang ada di dalam Al-Quran. Ke-11, wal wuqufu ma'ahkamihi, berdiri bersama dengan hukum-hukumnya. Ya, berdiri bersama dengan hukum-hukumnya, dalam kurung yaitu menjalankan dan menegakkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Quran itu para jemaah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama masalah akidah, yang kedua hukum, yang ketiga adalah kisah. Ya. Tapi bukan kisah 1001 malam. Kisah yang bisa diambil ibroh. Ya. Faksusil qasoso. Kisahkan kisah-kisah itu. Ya. Kemudian watafahumu ulumihi. Ke-11, memahami amsal itu apa? Kiasan atau permisalan atau analogi yang ada di dalam Al-Quran. Ya, di Quran juga banyak permisalan.
analogi, perbandingan. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'itin rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Ya, dalam surat Ibrahim 24-25 Allah berfirman, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan permisalan kalimat yang baik dengan pohon yang baik, yaitu la ilaha illallah. Nah, jadi Allah memberikan permisalan kalimat la ilaha illallah seperti pohon yang baik. Pohon yang baik punya 3 sifat, yaitu akarnya menancap kuat ke dalam bumi, sementara rantingnya tinggi menjulang ke langit, dan buahnya bisa dimakan kapan saja. Itu para jemaah. Berarti pohon yang baik itu kuat, kemudian dia tinggi, ada buahnya, masya Allah. Ya. Kemudian wal i'tibaru bimawadi'ih, mengambil ibrah, ya, dari tempat-tempat yang ada di dalam Al-Quran. Ibrah, fa'tabiru ya ulil absar, ya. Ulil absar, suruh ambil pelajaran tuh ulil absar itu. Dulu pernah saya ngikutin, ya, ininya dia itu orang jil. Fa'tabiru ya ulil absar. Ulil absar, namanya ulil absar tapi ya, memahami dengan semaunya. Ulil absar itu harus mengambil pelajaran para jemaah. Fa'tabiru ya ulil absar. Banyak kasus-kasus musibah. Saya sempat langsung ke Balaroa yang ada di Palu. Langsung jembatan yang kuning itu saya datang juga ke sana. Ya Allah, subhanallah, ya luar biasa kekuasaan Allah Ta'ala. Juga ke apa itu, apa namanya, ya, dimana 20 rumah pinggir langsung ambles berapa meter dalam tanah, dalam laut. Yang namanya Balaroa itu aspal di atas tanah. Ini rumah, di jalannya di atas. Jadi ada persaksian kayak ular waktu itu. Luar biasa para jemaah. Ambil pelajaran dari itu. Ya, ini banyak sekali pelajaran itu, dan Quran sudah jelaskan. Ya. Kemudian wattafakkur fi ajaibih, memikirkan keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Perkara yang menakjubkan. Wal amalu bimuhkamihi, mengamalkan ayat-ayat muhkamat yang jelas, muhkamat yang jelas, ayat yang jelas, ya, tidak mansuh. Kemudian ke 15 ayat. Ya, berapa belas? Terserah deh. Nomor beda boleh tapi isinya sama. Yaitu wat taslimu li mutasyabihihi, beriman dan menerima dengan ayat mutasyabihat. Ya, ayat mutasyabihat. Wal bahthu an umumihi, yang berikutnya, ya, ke 15 atau 16, membahas dan mencari ayat-ayat yang bersifat umum, sehingga kita mengamalkan yang umum kecuali datang yang khusus, ya. Yang ke-17 wad du'a'u ilaih, kita menyeru dan mengajak kembali kepada Al-Quran. Dan di tempat kita ini para jemaah tidak berhenti-henti, alhamdulillah wa syukurillah, ya. Karena ya kita alhamdulillah bisa kelola sendiri, ya, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mau kajian insyaallah enggak ada masalah. Ya. Sehingga kita mengajak kembali Quran, anak-anak membaca, mungkin untuk tadabbur, untuk mengamalkan, untuk memahami sedikit demi sedikit, diajarkan di kelas 1 ayat 2 ayat, ya. Tapi mereka membaca dan menghafalkannya non-stop para jemaah, dari Senin sampai Jumat. Karena kalau
Sabtu Ahad sudah ada kegiatan ba'da maghrib di masjid, kegiatan majelis taklim, non-stop anak-anak. Dan saya terharu, ibu-ibunya subuh-subuh tuh nganterin anaknya. Panas-panas itu menjelang asar sudah nyampe sini itu ibu-ibu. Anak sekarang dari BTR, dari MGT dan sekitar. Ya. Kalau saya catatan terakhir yang saya dapat entah lebih atau kurang 230 anak. Ya. Ini. Bapak-bapaknya nganter hujan-hujan, sabar jemput lagi. Ini memang semua ada kesadaran bahwa memang Quran harus ditanamkan sejak kecil. Dan itu merupakan salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih sebagai sebab terhadap penjagaan Al-Quran ini para jemaah. Apalagi zaman sekarang ini. Ya, memang para jemaah, saya dapat berita dan itu pasti beritanya sudah terjadi. Kalau masuk kedokteran UI hafal 30 juz tanpa pakai tes. Kalau mungkin 10 juz IPB. Ya, ITB mungkin berapa juz kalau tidak salah 15 juz atau berapa. Betul? Gimana? Betul ini? Bener nggak ini? Informasi itu? Jalur prestasi. Betul ya? Ya, ada yang betul, ada yang nggak jawab. Yang nggak jawab ngantuk atau gimana nih? Yang pasti itulah. Tapi harus selalu diingatkan bahwa menghafal Quran bukan untuk itu. Menghafal Quran salah satu pembelaan terhadap Quran, penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Sehingga nanti bisa membawa syafaat kepada pembacanya, memberikan kebaikan kepada orang tuanya. Itu para jamaah sudah selesai. Dan bagaimana bisa istiqomah seperti itu? Ini yang perlu selalu dibicarakan dalam majelis ilmu. Supaya apa? Supaya tidak merasa bosan. Karena memang belajar menjalankan agama itu ada titik-titik bosannya. Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirrah fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Hadis sahih. Setiap amal itu ada masanya. Setiap masa ada rasa futur, betul. Wah, ngaji terus bosan. Barang siapa yang futurnya kepada sunnahku, dapat petunjuk dia, dapat hidayah. Tapi kalau futurnya kepada selain sunnahku, binasalah dia. Nah, ini dijelaskan oleh ulama dengan hadis lain, inna dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa qalabahu fasaddidu wa qaribu. Agama itu mudah. Ya. Agama itu mudah para jemaah. Antum enggak bisa sehari 3 juz, baca 5 juz. Ya, paksain, fattaqullah mastata'tum, kerahkan kemampuan. Aduh, sudah dikuatkan, jatuh-jatuhnya cuma 1 juz, alhamdulillah. Ya, sudah ngoyo 5 juz, aduh ini kayaknya 3 juz nih. Padahal baru setengah juz itu. Ternyata teler 1 juz saja, alhamdulillah. Enggak pernah 1 juz sehari, biasa 1 halaman aja sudah ngos-ngosan. Itu para jemaah, fattaqullaha mastata'tum. Agama itu mudah. Barang siapa yang memberat-beratkan pada agama tidak mampu dia, maka apa? Fasaddidu wa qaribu. Ini ulama menjelaskan hadis tadi dengan hadis ini. Fasaddidu itu apa? Kerjakan agama sesuai dengan SOP-nya, dengan petunjuk, tasdid lurus. Tidak bisa yang mendekatinya. Tidak bisa sholat berdiri, jangan gak sholat. Yang mendekat berdiri bersandar pakai tongkat. Nggak bisa bersandar, jangan nggak sholat. Yaitu apa? Duduk. Nggak bisa duduk, lebih dekat duduk berbaring. Nggak bisa berbaring, dekat berbaring dengan apa? Dengan isyarat. Nah, baru kalau nggak bisa isyarat,
silakan jadi imam. Ya, di depan dia disolatin. Itu para jamaah. Jadi apa? Jadi kalau kita lagi males, jangan setel musik. Itu namanya futurnya kepada selain sunnah, halak binasa dia. Kalau futur, ini gak bisa dikir pagi penuh. Ya sudah sampai tidur, astagfirullah, astagfirullah. Sampai kelenger tidur, nggak ada masalah. Nggak bisa yang lain, sudah nggak kuat misalkan. Udah, astagfirullah, astagfirullah. Dapat astagfirullah 3 kali tidur sudah alhamdulillah. Para jemaah Allah. Jadi kalau lagi futur, jangan ke yang lainnya. Jangan kepada selain sunnah Nabi. Fattakullah mastata'tum. Tidak akan dia sia-siakan. Fam ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Para jemaah rahmati Allah, ya. Tentu kita ingin yang maksimal. Ya, kita ingin yang maksimal. Namun kalau tidak bisa, ada halangan, jangan kepada yang lain. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Karena banyak orang yang futur itu dalam kondisi dia di titik nadir, orang bilang terendah, ya, sudah nggak peduli mau apa, emang gue pikirin, akhirnya dia ya setel musik, ya main game atau yang lain, ya sudah. Kalau memang dalam keadaan futur, mana yang bisa dilakukan dari kebaikan? Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatan 'indal mizan, habibatan ilar rahman, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Sampai capek para jemaah. Dan insyaallah ya faqad ihtada, kata Nabi, berada di atas hidayah. Ya, ini muqaddimah para jemaah. Ya, gimana ini? Ustaz, muqaddimahnya sudah bikin ngantuk. Apalagi isinya Ustaz. Insyaallah sudah ada kopi nih, ya. Ahi barista sudah siap di belakang. Ya. Insyaallah Bapak-bapak bisa ngopi. Baiklah para jemaah, pada kesempatan ini saya fokus kepada perkataan Abdullah ibnu Mas'ud. Dari sekian tadi yang kita dengarkan dari penjelasan Ibnu Daqiq Al-Id ketika mensyarah hadis Tamim Ad-Dari Ad-Dinun Nasihah, di antaranya nasihat untuk Al-Qur'an itu apa? Tadi sudah sekian poin sudah antum tulis. Saya fokus kepada di antara itu, ya. Yang itu merupakan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Sebenarnya itu juga mencakup semuanya, karena tidak mungkin bisa melakukan ada 4 poin, tidak mungkin 4 itu dilakukan kecuali tadi itu sudah terpenuhi yang sekian belas poin. Apa perkataan Abdullah bin Mas'ud? Terkenal. Kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna. Adalah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, tidaklah melebihinya hingga faham maknanya dan mengamalkan kandungannya. Faham maknanya dan mengamalkan kandungannya. Para jemaah, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau ini salah satu sahabat yang terkemuka di dalam tafsir Al-Qur'an. Selain Abdullah ibnu Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Mereka bertiga ini adalah para ahli, ya, di kalangan para sahabat tentang Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud umur berapa sudah punya madrasah Al-Quran, ya. Sudah punya madrasah Al-Quran. Ya. Nah, kita perhatikan di sini adalah seorang dari kami
ketika mempelajari 10 ayat tidak sampai melebihinya sampai hingga dia paham maknanya dan mengamalkan kandungannya. Antum tahu Abdullah bin Umar berapa tahun menghafal surat Al-Baqarah? Berapa lama? 8 tahun. Hanya surat Al-Baqarah. Ya. Tapi mereka pahamnya, menghafalnya juga dengan paham dan amal. Mujahid, sebagaimana pernyataan Sufyan Ats-Tsauri, ya, kalau ada tafsir Mujahid cukup bagi kamu. Kenapa? Karena dia mengatakan, aku membaca di hadapan gurunya, yaitu Abdullah bin Abbas. Mujahid gurunya Ibnu Abbas. Setiap ayat berhenti dan dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, ya, gurunya ahli tafsir. Dengan doa Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan kepada Ibnu Abbas agama dan pahamkan kepadanya at-ta'wil, yaitu tafsir, penjelasan Al-Qur'an. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat para jemaah perkataan tersebut. Tidaklah atau seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat tidak melebihinya sampai paham maknanya dan mengamalkannya. Orang tidak mungkin paham kecuali dilalui dengan membaca. Tadi malam sudah saya sampaikan, ulama memang beda pendapat untuk membaca di Ramadan. Ada yang mengatakan baca saja seperti Ashabus Syafi'iyah, ya, yaitu para madhab pengikut madhab Syafi'i. Sementara yang lain, ya, membaca juga dengan tadabbur, dengan dalil hadis Nabi ketika Nabi mempelajari Quran bersama dengan malaikat Jibril selama Ramadan, hatam sekali. Kemudian ketika tahun beliau meninggal 2 kali, selesai sama Jibril. Nah, berarti dipelajari. Makanya saya sampaikan tadi malam, sehingga majelis seperti ini tidak ada masalah, bahkan bisa menguatkan, diharapkan menguatkan keyakinan kita akan kecintaan terhadap Al-Quran, ya. Oleh sebab itu kita semua berharap, saya berharap pada jamaah fokus hati kita masing-masing untuk khusyuk dan fokus, ya, konsen kepada Allah SWT. Apapun yang menghalang, yang di depan dan di belakang, di samping kita, ya, mungkin ramai dengan anak-anak, atau antri di toilet, atau antri jemur anduk nggak dapat tempat dan seterusnya. Semua itu hanya sarana saja para jemaah. Tapi kita fokus satu hati tetap kepada Allah SWT. Jangan cerai-berai hatinya, jangan pecah, satukan lagi, pecah, satukan lagi. Ya, namanya mungkin punya keluarga pecah, gak ada masalah, boleh-boleh saja. Tapi satukan lagi. Tapi jangan sampai sudah fokus dipecah, dipecah sendiri. Ya, nah ini kita berusaha untuk bikin fokus kita. Ya, orang nggak mungkin paham kecuali baca. Ya, tadi ketika mempelajari ayat untuk memahami, maka kita mulai dengan baca. Ada 4: baca, paham, amal, 4 hafal kalau bisa hafal. Baca, paham, amal, hafal. Nah, sekarang kita mulai dengan baca. Kalau bahasa dulu baca itu memang di samping membaca, ya, juga memahami, juga mengamalkan, juga menghafal. Kita lihat ada beberapa hadis yang saya kumpulkan di sini. Bagaimana sih, ya, kita disuruh membaca Al-Quran, ya. Kita disuruh membaca Al-Quran dengan apa? Dengan tartil, ya. Warattilil Qur'ana tartila, ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Muzammil, ya. Ayat yang keempat, ya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau surat Al-Furqan ayat 32, ya. Kadzalika
liyutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Apa tartil itu? Membaca dengan tartil. Ternyata maknanya adalah qara'ahu bitamahul wa ta'anni. Ya. Tamahul wa ta'anni. Dengan pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan di sini saya tanya itu saya bisa jelaskan ada cara apa? Hadar. Nah, ada juga yang cepat apa? Hah? Yang lambat apa? Ya, nanti jelaskan. Ya. Dua-duanya bisa dipakai semuanya. Tapi semua maksud at-tamahul wa ta'anni, tartil. Sehingga bisa melengkapi hak-haknya. Ya, meskipun cepat tapi bisa melengkapi hak-haknya. Tapi Nabi membacanya memang pelan, ya. Saya kumpulkan hadis-hadis tersebut. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Al-Qur'an sebagaimana hadis Hafsah istri beliau, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhatihi qa'idan hatta kana qabla wafatihi bi amin fa kana yusalli fi subhatihi qa'idan wa kana yaqra'u bis surah fayurattiluha hatta takuna atwala minha, rawahu Muslim. Tidaklah aku melihat Nabi salat sunnah duduk hingga setahun sebelum beliau meninggal. Beliau salat sunnah duduk dan baca surat dengan tartil, fayurattiluha hatta takuna atwala minha, sehingga memanjangkan bacaannya, ya. Ini bagaimana bacaan Nabi muddan. Anas bin Malik mengatakan, su'ila Anas, kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala kanat maddan. Thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Yamuddu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dia dipanjangkan sesuai dengan haknya, ya, yamuddu. Jadi istumma qara bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bi bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim, rawahul Bukhari nomor 5046. Ya, itu bacaan Nabi madda yamuddu, yaitu memanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini para jamaah. Nah, kita sekarang di sini kejar-kejaran. Asalkan haknya disampaikan, gak ada masalah. Ya, haknya. Ya, jangan sampai dikurangi. Tapi ada yang memang seperti apa? Mad jaiz munfasil. Berapa harokatnya? Seharusnya berapa? 6. Berapa harokat? 4. Ya. Boleh dibaca 2 karena jaiz. Ya. Sehingga agak panjang. Tapi kalau yang wajib muttasil 6 harokat, ya. Laqad ja'akum rasul ja'akum. Tak boleh dibaca 2. Tentu belajar para ikhwan sekalian, para jamaah sekalian. Ya. Ini Nabi memanjangkan bacaannya, ya muddu, ya, madda, kanat madda. Kemudian berikutnya hadis Ummu Salamah. Ini semua istri-istrinya, tadi Hafsah, ini Ummu Salamah. Ya. Yang oleh Imam Abu Dawud, qira'at Rasulullah sallam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin yaqta'u qira'atuhu ayatan-ayatan. Ya. Bacaan Rasulullah SAW Bismillahirrahmanirrahim. Nah, putus satu ayat.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Putus. Maliki Yaumiddin. Tapi bukan tidak boleh disambung. Tapi Nabi bacanya per ayat per ayat. Kan ada yang baca, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iya. Satu napas aja. Kadang kejar-kejaran balapan apa namanya perlombaan satu napas. Ya. Ya. Ada ulama membolehkan ketika memang boleh disambung. Tapi Nabi bacanya yaqta'u qira'atahu ayatan. Ya. Yaqta'u qira'atahu ayatan. Beliau memotong bacaannya, memutus bacaannya ayat per ayat. Nah, sudah tahu ayat per ayat, sudah ada bulet-buletannya itu. Nah, termasuk ya para ulama menyarankan, sudah saya bahas di Bulughul Maram. Jadi imam misalkan ketika lebih afdal membaca surat-surat yang utuh, ya, daripada mengambil bagian surat. Tapi bukan berarti nggak boleh, karena Nabi juga pernah melakukannya. Ya, itu juga yang mengatakan satu surat utuh juga dalam hadis Nabi, ya, suratan, satu surat. Ya, kemudian diberikan alasan oleh para ulama, khawatir yang tidak paham Quran ketika membaca ambil potongan-potongan ayat, dia berhenti pada bukan tempatnya berhenti, sehingga di situ tidak memberikan makna utuh, bahkan makna yang salah, bisa, ya. Ini kita masih membahas membaca dulu para jemaah. Kemudian kita disuruh membaca Quran karena nanti kedudukan seseorang itu dia di surga, apa namanya, derajatnya itu tergantung ayat terakhir yang dibaca. Dan para ulama menjelaskan dibaca di sini yang dihafal, ya. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Rawahu Abi Daud, ya, Tirmidzi, Nasai dan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr. Dikatakan kepada sahabat Quran, ya, wahai sahabat Quran, bacalah Quran wartaqi dan naiklah. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu membaca tartil di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu tergantung dari akhir ayat yang kamu baca, ya. Akhir ayat yang kamu baca. Baca Quran dengan lagu, ya. Nabi bersabda, laisa minna man lam yataghanni bil Quran. Rawahul Bukhari dari Abu Hurairah. Tidak termasuk golongan kami yang tidak membaca Quran dengan di lagu. At-taghanni di sini tentu tidak tasonno, tidak takalluf, ya, tidak memberat-beratkan dan membebankan dirinya, tapi dengan lagu, ya. Ya, beda baca orang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Coba imam begitu bacanya, kabur itu kita makmum, ya. Tapi baca imam dengan lagu. Ma'adinallah li syai'in ma'adina lin nabi an yataghanni bil Qur'an. Ya. Rahul Bukhari dari Abu Hurairah. Tidaklah Allah mengizinkan sesuatu seperti yang diizinkan kepada Nabi, yaitu dengan melagukan Al-Qur'an. Ya. Nabi juga bersabda, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasi Quran dengan suara-suara kalian. Hiasi Quran dengan suara-suara kalian. Ya Abu Musa laqad utita mizmaron min mazamiri Ali Dawud. Nabi mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, suaranya bagus. Ya, engkau diberi oleh Allah Ta'ala karunia mizmaron, seperti serulingnya keluarganya Dawud. Ya, ini dipakai oleh orang,
ya untuk membolehkan musik pakai seruling. Salah nih ya. Karena Nabi sudah bersabda la yakunanna min ummati aqwamun yastahillun al-hira wal haril wal khamra wal ma'azif, rawahul Bukhari. Sungguh akan ada dari umatku ini orang-orang yang menghalalkan pelacuran, baju sutra bagi laki-laki, minuman keras dan alat musik, disejajarkan dengan pelacuran di situ. Ya, inilah para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Sebagai pembahasan kita mungkin terlalu panjang, kita sampai di sini dulu, sampai membaca, nanti memahami, nanti mengamalkan seperti apa ya keterangannya, agar kita tambah nasihatnya untuk Quran ini, tambah semangat, tambah membela, tambah cinta, mendukung, ya, dan senang anak-anaknya belajar Quran. Ini ada juga saya lihat wali-wali santri Haris. Saya lihat ada. Saya juga lihat kadang ketemu tuh hujan-hujan, jemput nganter. Masya Allah. Padahal saya lihat lumayan rumahnya. Ya, kalau sekilo lebih itu sudah lumayan jauh para jemaah. Sekilo, 2 kilo. Nah ini mari, ya, pada subuh. Sampai, maaf nih, musyrifnya, saya belikan minyak wangi. Kenapa? Karena habis asar, anak-anak masih ada jeda. Hampir jedahnya itu 1 jaman kurang lebih. Wah, udah habis main bola di sana. Dan tuh bisa bayangkan, maghrib masuk lagi. Habis main bola, bau apa? Bayangkan saya juga, pas sholat maghrib, wah, bau. Ya, kasihan tuh ya musyrifnya yang membimbing. Kita kasih wangi ya. Semprot tuh kalau perlu mulutnya semprot. Bertanda Pak. Ya. Ini ya. Nah, sekarang mari antum bisa lihat di sini anak-anak bagaimana ya. Alhamdulillah. Itu dulu sebelum ada masjid, saya sudah bilang, padahal enggak ada dana Pak untuk bangun masjid, kita nekat. Insyaallah nanti anak kita pojok sana ngapalin Quran, pojok sana masih tanah ini enggak ada apa-apa. Allah Taala izinkan ya. Sekarang di atas rame dengan akhwat kalau sore itu anak-anak kecil di sini halakoh setiap tiang ada halakoh Quran. Ayo Cia, antum lihat ke sini ya, lihat. Dan mudah-mudahan ini semua bisa memberikan inspirasi. Karena Nabi bersabda, al-mu'min mir'atul mu'min. Jadilah Anda sebagai inspirator. Orang mukmin cermin bagi mukmin yang lainnya. Di sini enak, alhamdulillah. Di sini Quran, wah saya segera wudu, sholat, baca. Dengar yang lain tidur, matanya merem-merem, wah udah bangun dia, ikut bangun. Bener nggak? Nggak bener Ustaz. Wah parah. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min cermin. Nah kita sekarang saling cermin di sini, cermin kebaikan ikhwan. Sehingga saling dorong, saling memberikan semangat tanpa kata-kata. Betul, tanpa kata-kata. Lihat saudaranya, dia sudah sholat sunnah. Nah, bangun lagi. Ya, bangun lagi. Itu sebenarnya kita tidak nyadar ya. Tapi ini hadis Nabi. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin cermin bagi mukmin yang lainnya. Nah kita cermin, antum cermin. Ini bisa, wah masya Allah dia sudah duluan. Ini terus begitu dalam hati itu. Saya harus begini. Nah ketika begitu yang lain juga sama. Wah ini akhirnya apa? Saling. Ya. Wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Saling berlomba, fastabiqul khairat. Inilah para jemaah. Ya, semoga bermanfaat. Tentu sebelum tutup seperti biasa ada pertanyaan. Silahkan kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mau langsung atau semua cukup? Iya. Dari mana nih? Dari jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz mau bertanya, tolong dijelaskan terkait pahala memberi makan bagi orang yang berpuasa. Sedangkan orang yang berpuasa
bisa berbeda-beda kualitasnya. Seperti penanya kemungkinan puasanya belum sempurna. Ya. Ya kita memang harus merasa belum sempurna. Itu harus. Jangan kita merasa sudah baik. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqo. Kamu jangan merasa sudah suci, sudah bertakwa. Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Justru kita harus merasa kurang dan kurang. Bahkan takut bahwa ibadah kita tidak diterima. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Orang-orang yang didatangkan amal perbuatannya, hati mereka takut. Aisyah bertanya, "Ya Rasul, apakah dimaksud orang yang mencuri, berzina sehingga takut dia? Ini loh kamu dulu begini." Bukan. Ini orang yang yusolli wa yasumu wa yatasaddaq, ya, wa hum yakhafun an alla yuqbalah minhum. Mereka adalah orang yang sholat, orang puasa, orang sedekah, tapi mereka takut tidak diterima. Ya. Nah, sehingga orang yang memberikan buka puasa, ya kita nggak ada masalah. Bahkan sedekah, ya, ketika kita ingin berikan ke fakir miskin, ternyata salah alamat, nggak masalah, dapat pahala. Kisah Ma'an bin Yazid, ya, ada seorang ayah, sahabat, anaknya juga sahabat, karena berjumpa sama Nabi, naruh titip harta, duit, ya, di masjid, diberikan pada fakir miskin. Yang ngambil anaknya, bapaknya nggak terima, dibawa kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, ya, Ma'an bin Yazid, masalah Ma'an bin Yazid, Yazid bapaknya Ma'an. Laka ya Yazid, walaka ya Ma'an. Bagimu Ma'an yang kamu ambil boleh, bagimu Yazid yang naruh dapat pahala. Atau terbalik, saya lupa nama bapak sama anaknya. Iya, Ma'an bin Yazid, Ma'an bin Yazid, Ma'an anaknya, Yazid bapaknya. Yaitu, ya. Jadi kalau antum misalkan ada pengemis, ya, kakinya kok pincang, sering dikasih, larinya kaburnya, jalannya kenceng, wah ternyata salah ini, insya Allah enggak dapat pahala. Lihatnya ini, akhirnya kalau apa? Kalau nggak mau ngasih, wah jangan-jangan nanti ini pura-pura semua, akhirnya nggak ngasih. Kalau sudah kita don golib ini, nah, termasuk orang berpuasa, ya, dapat pahala puasa, gitu ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin tanya, hukum pakai obat tetes mata atau telinga di saat puasa? Ya. Abdullah ibnu Abbas, ya, pernah mencicipi makanan, tapi dilepeh lagi, gitu. Sehingga yang membatalkan puasa itu jika ada sesuatu yang masuk sampai ke dalam kerongkongan, ya, apalagi sampai ke lambung seperti infus. Tapi kalau suntik biasa kayak vaksin nggak ada masalah, ya. Di keluar negara seperti bekam nggak ada masalah. Adapun hadis aftarul haji wal mahjum, orang yang bekam bukan batal puasanya, itu mansuh kata Imam Syafi'i, karena ihtajaman Nabi wa shaim, Nabi berbekam sementara beliau puasa, kecuali orang yang tidak mampu, apalagi diambil darah seperti donor gitu. Nah, adapun obat telinga atau tetes mata sampaikah ke tenggorokan, itu harus menjadi perhatian, karena terkadang, ya, bukan dari mata turun ke hati, dari mata turun ke tenggorokan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau memang turun ke tenggorokan, nah ini, ya, para ulama mengatakan kalau sampai sesuatu sampai tenggorokan bisa membatalkan puasanya, ya, meskipun itu bukan makanan, ya, bukan makanan, ya. Oleh karena itu bisa diantisipasi bagaimana tidak sampai ke sana. Sebab kalau masangnya begini khawatir, ya. Karena ini THT, telinga, hidung, tenggorokan, ya. Allah
Mungkin lebih ininya bisa tanya pada ustadz yang lain. Yang pasti batasannya tidak ada sesuatu yang sampai ke tulang kecuali ludahnya sendiri, bukan zat dari luar, memang dari dalam dia. Nggak mungkin dihindarkan itu. Ya. Ada yang mau tanya langsung? Silakan. Ya, iya. Terasanya. Ya itu dia, ketenggorokan itu. Iya. Itu maksud saya. Ya. Itu maksud saya, tenggorokan. Nah, itu. Oleh karena itu meskipun nggak sampai begini tetap terasa di sini. Nah itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Karena memang para ulama menjelaskan apapun bentuknya jangan sampai tenggorokan. Ketika kita memasukkan sesuatu seperti Abdullah ibnu Abbas cicipin, jelas makanan itu dan nggak masalah. Kenapa? Jadi dilepeh lagi. Kalau ini kan tidak masuk. Kalau dilepeh nggak sampai keluar, nggak sampai masuk ke tenggorokan. Itu. Ya, Ustadz, apa status asar yang mengatakan asar bahwa yang Malik bin Anas ketika masuk bulan Ramadan beliau meninggalkan hadis dan majelis ilmu dan beliau fokus dalam membaca Al-Quran. Apakah asar di atas sahih? Ini terkenal asar tersebut seperti yang saya bilang, ya, bahwa di dalam Ramadan ada dua pendapat, bacaan Quran saja dan juga tadarus, yaitu mudarasah, mempelajari. Makanya di awal saya sampaikan, ya, di awal saya sampaikan supaya tidak ada kesalahpahaman, ya, tidak ada kesalahpahaman. Sehingga apa? Sehingga disebutkan Ibnu Qayyim, ya, saya ambil pandangan beliau dengan dasar hadis Nabi bahwa Nabi mempelajari dengan siapa? Malaikat Jibril. Itu dipakai sebagai dasar. Dan apa namanya, ketika kita seperti menjelang berbuka dan seperti sekarang ini, ya, kita juga mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari hadis Nabi SAW. Untuk apa? Justru untuk menguatkan kita, gitu. Dan ini bukan tidak ada pendapat, bukan tidak ada dalil, ya, pendapat yang dikuatkan oleh dalil, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Demikian, ya. Nah, adapun misalkan bagi mereka yang sudah memiliki pemahaman, ya, tetap juga dengan tadabbur, tetap membaca dengan tadabbur, ya. Karena besok di pemahaman saya akan jelaskan. Tapi tidak ada salahnya saya sampaikan ayat yang berbunyi apa? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an atau hatinya terkunci? Ini ayat untuk orang kafir, untuk orang munafik. Orang munafik dituntut tadabbur, apalagi orang Islam. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, ya, para jemaah rahmati Allah, tolong tetap fokus, ya, hati kita mohon pertolongan kepada Allah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.